Salam sejahtera bagi kita semua, para calon mahasiswa Magister Manajemen Universitas Hayawuruk Perbanas. Salam jumpa di dalam tayangan video ini. Saya Dr. Roni sebagai Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Hayawuruk Perbanas mengaturkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk menonton video ini. Nah, video ini sengaja dibuat untuk memberikan informasi yang cukup penting mengenai jalur baru yang program studi Magister Manajemen ini bisa menerima mahasiswa tidak hanya jalur reguler yang selama ini berjalan, tetapi selain jalur reguler juga kami sudah membuka jalur baru, yaitu jalur rekognisi pembelajaran lampau, ya, atau disingkat dengan RPL. Ya. Nah, jalur rekognisi pembelajaran lampau atau jalur RPL ini merupakan jalur yang baru kami buka untuk penerima mahasiswa baru untuk program studi Magister Manajemen. Nah, tentu ada perbedaan antara jalur reguler dan jalur RPL ini. Secara singkat saya sampaikan bahwa kurikulum kami dirancang 4 semester untuk lulus program Magister Manajemen. Ya, itu kalau melalui jalur reguler. Namun di jalur RPL, ya, mahasiswa yang punya pengalaman bekerja ya lebih dari 3 tahun ya di berbagai perusahaan atau instansi ya, ini bisa ya termasuk wira swasta ya, ini bisa dinilai ya atau namanya direkognisi untuk diakui dalam mata kuliah tertentu di kurikulum Magister Manajemen kami. Baik, saya awali dengan memberikan sedikit penjelasan seputar mengenai kampus kami ya. Nah, ini adalah tampak depan daripada kampus kami ya yang berada di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Namanya Universitas Hayawuruk Perbanas ya. Dulunya ya kampus kami ini dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. Ya, kalau rekan-rekan dari Jawa Timur, khususnya di Surabaya, pasti tahu sekali kampus ini sudah lama berdiri, ya lebih daripada 50 tahun. Dan di tahun 2021, ya puji syukur kepada Tuhan, kami berubah bentuk menjadi universitas, ya, dengan 2 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Teknik dan Desain. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengenal ya lebih jauh mengenai kampus kami, silakan datang ke Jalan Wonorejo Utara nomor 16 Surabaya. Saya akan sampaikan tentang Magister Manajemen Universitas Hayawuruk Perbanas, yang mana saya sebagai ketua program studinya. Visi kami adalah menjadi program studi yang terkemuka ya, di Indonesia di bidang manajemen bisnis dan perbankan yang adaptif dan berwawasan global. Jadi dalam program studi manajemen ini kami punya core ya, yaitu adalah fokus pada bidang manajemen bisnis dan perbankan. Nah, salah satu unsur yang terpenting dalam visi ini adalah adaptif ya. Selain yang lainnya adalah terkemuka dan berwawasan global. Nah, tentunya dengan dibukanya jalur RPL ini atau jalur rekognisi pembelajaran lampau ini yang diperuntukkan untuk teman-teman yang punya pengalaman bekerja sekian lama ya di perusahaan atau instansi,
kami membuka jalur RPL ini juga karena banyaknya masukan ya dari masyarakat agar kami juga membuka jalur RPL ini ya. Jadi ini adalah untuk memenuhi unsur adaptif dalam visi kami ya. Jadi adaptif ini termasuk kami beradaptasi atas masukan-masukan dari masyarakat. Kemudian misi yang kami capai ya dalam penyelenggaraan prodi Magister Manajemen ini adalah menyiapkan calon manajer tidak hanya profesional ya yang dibekali dengan ilmu pengetahuan khususnya bidang bisnis dan perbankan, tetapi juga adalah calon manajer yang adaptif, yaitu mampu untuk melihat perubahan lingkungan, gitu ya. Ini adalah merupakan misi ya, yang dari program studi kami. Syukur pada Tuhan bahwa di tahun 2021 kami mendapatkan sertifikat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau disingkat dengan BAMPT, dan kami mencapai akreditasi yang paling puncak ya atau paling tinggi ya atau disebut paling istimewa lah ya, yaitu akreditasi unggul. Tentunya pencapaian akreditasi ini tentu melalui proses ya akreditasi yang kami sudah lewati. Nah, jejaring alumni dan mahasiswa kami tentunya tersebar luas, Bapak Ibu sekalian. Sudah 17 tahun berdirinya Prodi MM kami ini dan sudah banyak menghasilkan alumni ya yang bekerja di berbagai sektor industri ya termasuk di instansi pemerintah dan ada juga yang menjadi pengusaha gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa dari alumni kami yang banyak ya di berbagai daerah ini menunjukkan bahwa prodi MM kami ini juga punya jaringan yang kuat ya dari alumni. Nah, tentunya melalui organisasi alumni ya para alumni dihimpun ke dalam organisasi tersebut sehingga ya ada aktivitas-aktivitas ya misalnya pertemuan alumni yang bisa memungkinkan para alumni untuk saling bertukar pengalaman dan sebagainya. Kemudian untuk mata kuliah dalam rancangan kurikulum program Magister Manajemen ya kami ada 4 semester ya. Jadi kami ada 4 semester. Semester 1 ada 12 SKS. Ya, pada semester 1 ini memang mata kuliah dasar Bapak Ibu sekalian. Ada mata kuliah manajemen keuangan, manajemen pemasaran ya, ada manajemen sumber daya manusia dan mata kuliah yang berkaitan dengan ekonomi untuk pengambilan keputusan. Kemudian di semester 2 mahasiswa bisa menempuh mata kuliah peminatan ya. Jadi mahasiswa bisa memilih peminatan keuangan atau peminatan pemasaran atau peminatan manajemen sumber daya manusia atau peminatan perbankan ya. Total SKS-nya juga yang ditempuh mahasiswa adalah 12 SKS. Demikian juga di semester 3 ya, ada 12 SKS dan di semester 4 ada penulisan artikel ilmiah dan tesis. Total keseluruhan adalah 42 SKS dapat ditempuh selama 4 semester. Jadi mahasiswa yang melalui jalur reguler itu bisa menyelesaikan studinya 4 semester untuk meraih gelar Magister Manajemen. Waktu perkuliahan kami ada 3 hari, yaitu hari Rabu malam pukul 18 sampai 20.30, sama juga di hari Jumat pada malam hari, dan untuk hari Sabtu itu pada pagi sampai siang hari.
Untuk penyelenggaraan perkuliahan di Prodi Magister Manajemen, kami didukung oleh 24 staf pengajar bergelar doktor semuanya, dan diantaranya ada yang memegang jabatan akademik, profesor, atau guru besar. Ini merupakan fasilitas kami ya yang sangat membantu mahasiswa untuk mendapatkan materi-materi kuliah, termasuk juga untuk mengupload tugas-tugas kuliah yaitu melalui fasilitas e-learning ya. Jadi melalui website madepkulom.perbanas.ac.id ini mahasiswa bisa mendownload materi-materi kuliah sehingga harapannya sebelum mahasiswa mengikuti perkuliahan itu sudah mendownload materi kuliah dan sedikit budgetnya sudah mempelajari sehingga pada waktu perkuliahan akan lebih mendalam lagi. Nah, ini adalah pengembangan mahasiswa. Jadi di program studi Business Management kami ini ada berbagai aktivitas ya yang dapat diikuti oleh mahasiswa, bisa terlibat dalam kegiatan himpunan mahasiswa pasca sarjana atau disingkat Himapas, bisa terlibat dalam konferensi internasional, dalam kegiatan workshop atau kegiatan outbound. Ini adalah gambaran fasilitas kampus kami, ruang kuliah yang didukung dengan internet, kemudian laboratorium, dan kemudian ini adalah tampak kampus kami dari luar ya. Jadi rekan-rekan kalau ingin lebih mengetahui kampus kami ya bisa datang ke Kota Surabaya ya, Jalan Wonorejo Utara nomor 16. Baik, saya akan jelaskan tentang penerimaan mahasiswa baru jalur rekognisi pembelajaran lampau atau disingkat jalur RPL. Ini merupakan jalur baru yang kami buka dan ya tentunya akan sangat berarti dan sangat membantu rekan-rekan yang mungkin sudah bekerja sekian lama di perusahaan bisa mengambil jalur ini karena ada berbagai keuntungan ya atau benefit yang bisa diperoleh oleh mahasiswa. Jadi pembukaan ini tentunya merupakan wujud ya kontribusi program studi MM ya terhadap masyarakat dengan melihat bahwa masyarakat kita itu karakteristiknya berbeda-beda ya. Ada yang belum bekerja, ada yang sudah bekerja. Nah, jalur RPL ini tentunya diperuntukkan untuk rekan-rekan yang sudah bekerja agar pengalaman bekerja sekian lama di kantor itu bisa nanti dinilai dan disetarakan dengan mata kuliah yang ada dalam kurikulum kami sehingga rekan-rekan sudah tidak perlu lagi mengambil mata kuliah yang sudah disetarakan atau direkognisi tersebut, cukup mengambil mata kuliah yang belum direkognisi atau belum disetarakan itu. Sehingga masa studinya bisa lebih singkat ya, lebih cepat. Nah, dalam penyelenggaraan jalur RPL dari program studi NM Universitas Hairul Perbanas ini, kami mendapatkan sertifikat yang menunjukkan bahwa kami dibolehkan untuk membuka jalur RPL untuk program studi Magister Manajemen ya. Sertifikat ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi ya, Kemendristekdikti, dan ini merupakan legalitas ya dari kami untuk menyelenggarakan program RPL. Nah, apa yang dimaksud dengan rekognisi pembelajaran lampau? Ini adalah suatu bentuk pengakuan ya atas capaian pembelajaran seseorang yang di mana seseorang belajar itu tidak hanya di bangku sekolah atau bangku kuliah, tetapi
seseorang itu bisa belajar dari pengalaman bekerja juga. Jadi yang kita pahami bersama bahwa seseorang yang bekerja, ya, misalnya di perusahaan tertentu, itu tentunya selama bekerja pengalaman-pengalamannya itu menunjukkan bahwa dia mengalami proses pembelajaran di situ. Nah, inilah yang nantinya juga perlu mendapatkan pengakuan, gitu ya, bahwa ada pembelajaran yang berasal dari pengalaman kerja. Termasuk ya, misalnya seseorang bekerja juga pernah mengikuti pendidikan non formal, ya, pendidikan informal, misalnya melalui pelatihan, ya, mengikuti misalnya sertifikasi kompetensi tertentu, gitu ya. Atau mungkin selama bekerja dia juga pernah mengikuti pendidikan formal, ya, misalnya mengikuti pendidikan selevel S2, gitu ya, tetapi tidak selesai. Ya, mungkin karena kesibukan bekerja sehingga pendidikan yang dulu ditempuh pada level S2 itu ternyata tidak selesai, ya. Nah, sehingga mata kuliah yang sudah pernah diikuti itu juga bisa menjadi dasar kami menilai untuk nanti disetarakan dengan mata kuliah tertentu di dalam kurikulum kami, gitu ya. Sehingga harapannya dengan uh, pengalaman kerja, pendidikan formal, non formal, informal, semua bukti-bukti pendidikan dan pengalaman kerja itu akan menjadi dasar kami untuk melakukan namanya penilaian atau assessment, gitu ya, yang menilai yang manakah dalam mata kuliah kurikulum kami yang bisa disetarakan sehingga mata kuliah yang disetarakan itu tidak perlu lagi diikuti, ya, tidak perlu lagi ditempuh, ya, tidak perlu lagi ditempuh, gitu ya. Nah, tentunya pengalaman kerja atau pendidikan informal, non formal, ya, itu dapat direkognisi, ya, itu diakui hingga 80% dari jumlah SKS dalam kurikulum program studi kami, ya. Tentu keuntungan jalur RPL ini teman-teman yang sudah bekerja sekian lama ini bisa masuk studinya lebih cepat, gitu ya. Kalau misalnya di jalur reguler itu harus 4 semester atau 2 tahun, maka di jalur RPL ini ya dia bisa menempuh sekurang-kurangnya 2 semester, ya, atau sekurang-kurangnya setahun, itu. Jadi bisa lebih cepat, gitu ya. Dan tentunya bisa lebih hemat, ya. Baik, untuk persyaratan jalur RPL di program studi Magister Manajemen di Universitas Sayang Perbanas, pertama, calon mahasiswa RPL ini punya pengalaman kerja minimal 3 tahun, ya, jadi sekurang-kurangnya 3 tahun sudah bekerja. Lalu kemudian tentunya memiliki ijazah pendidikan S1, gitu ya. Karena untuk menempuh pendidikan S2 atau magister harus melalui pendidikan S1, gitu ya. Kemudian ini yang paling penting nomor 3 adalah memiliki bukti pengalaman kerja atau ya pendidikan non formal atau informal atau pernah menempuh pendidikan program magister, ya, namun belum menuntaskan studinya. Nah, jadi mata kuliah yang sudah pernah diikuti di program magister yang sebelumnya ditempuh tapi tidak selesai, nah, itu bisa menjadi dasar kami untuk melakukan rekognisi di dalam mata kuliah di kurikulum kami. Ini adalah tahapan penerima mahasiswa baru untuk jalur RPL di program studi MM kami. Jadi mulai dari tahapan konsultasi, ini tahapan yang paling penting, ya, karena nantinya kami juga ingin mengetahui, ya, apa-apa saja persyaratan yang sudah disiapkan, ya, untuk menempuh jalur RPL ini, dan kami juga akan memberitahu hal-hal yang nantinya perlu dipersiapkan dari segi pembiayaan dan sebagainya. Kemudian tahap kedua adalah pendaftaran dan pembayaran. Tahap ketiga asesmen. Asesmen ini adalah kami menilai bukti-bukti, ya, berupa pengalaman kerja
atau pendidikan formal, pendidikan informal, atau pendidikan non formal yang sudah diikuti, gitu ya. Dan dari hasil penilaian itu, ya, nanti kami akan memberikan penetapan hasil, ya, mana mata kuliah yang kami rekognisi, kami akui, ya, tidak usah lagi ditempuh, dan mana mata kuliah yang masih harus ditempuh. Kemudian kami juga akan menyampaikan dalam penetapan hasil ini adalah biaya yang harus dibayarkan untuk melakukan daftar ulang. Nah, setelah daftar ulang itu, maka mahasiswa kami akan buatkan nomor induk mahasiswa atau NIM, dan mahasiswa sudah bisa mengikuti perkuliahan di program studi kami. Jadi ini tahap yang pertama, ya, dari serangkaian tahapan tadi dalam penerimaan jalur RPL. Jadi calon mahasiswa perlu melakukan konsultasi terlebih dahulu, ya, kepada saya, ya. Jadi silakan bisa datang ke kampus Wonorejo Utara 16 Surabaya, atau mungkin lewat via telepon juga bisa, ya, di nomor kontak saya untuk berkonsultasi. Kemudian tahap berikutnya adalah pendaftaran. Untuk jalur RPL ini adalah sebesar Rp100.000, bisa ditransfer ke rekening yang ada di slide ini. Kemudian jangan lupa bukti bayarnya atau bukti transfernya dikirimkan ke nomor WhatsApp, ya. Lalu kemudian ini yang paling penting adalah mempersiapkan dokumen, ya, bukti-bukti pengalaman kerja, ya, atau kalau ada bukti pendidikan formal, atau kalau ada pendidikan non formal atau informal, ya, itu disiapkan bukti-buktinya. Nah, ini ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan, ada yang wajib, ada juga yang tidak wajib, ya. Poin A sampai poin F ini adalah merupakan wajib untuk dipersiapkan, ya, dokumen yang perlu dipersiapkan, ya, untuk mengikuti jalur RPL ini. Sedangkan di poin G sampai poin terakhir, poin Q, ini adalah sifatnya tidak wajib. Artinya mana di antaranya yang Anda memiliki bukti dokumennya, silakan dipersiapkan, gitu ya. Nah, ini saya harapkan juga supaya untuk jangan sampai ada bukti dokumen di antara poin G sampai poin Q ini tetapi tidak dipersiapkan. Nah, itu merugikan tentunya, ya, bagi calon mahasiswa, ya. Misalnya contohnya, seseorang calon mahasiswa jalur RPL ini ternyata dia punya bukti sertifikat kompetensi, ya, katakanlah di bidang manajemen, gitu ya. Tetapi sayangnya dia tidak menyediakan bukti itu. Nah, sehingga sebenarnya kalau disiapkan dan kami nilai, bisa saja itu disetarakan dengan mata kuliah tertentu dalam kurikulum kami. Jadi mohon, walaupun ini sifatnya tidak wajib di poin G sampai Q, tetapi ini perlu dipersiapkan bukti-bukti yang ada, gitu ya. Karena ini akan menguntungkan Anda, karena kalau bukti-buktinya itu lengkap, ya, tersedia, lalu kemudian tentu otentik, gitu ya, buktinya, ya. Maka tentunya itu nanti akan dijadikan dasar kami dalam melakukan penilaian atau asesmen untuk melihat mata kuliah mana dalam kurikulum kami yang bisa disetarakan, gitu ya. Baik, tahap asesmen ini merupakan tahap yang kami lakukan bersama tim asesmen RPL untuk menvalidasi berkas yang Anda berikan kepada kami dan bukti-bukti dokumen berkaitan dengan pengalaman kerja atau pendidikan formal atau informal, ya, atau mungkin, ya, pendidikan non formal. Kemudian dari hasil asesmen RPL ini kami akan menetapkan mata kuliah mana dengan SKS sekian dalam kurikulum kami yang merupakan hasil rekognisi, ya, hasil pengakuan
atas pengalaman kerja Anda atau pendidikan formal atau pendidikan informal yang pernah Anda tempuh, sehingga mahasiswa itu tidak perlu mengambil mata kuliah itu lagi yang sudah direkognisi, cukup menempuh mata kuliah yang belum direkognisi, ya. Jadi itu kami akan sampaikan kepada Anda tentang mana mata kuliah yang sudah diakui atau istilahnya sudah direkognisi, ya, berdasarkan pengalaman kerja Anda atau pendidikan formal, informal, non formal, ya. Kemudian mana mata kuliah yang masih harus ditempuh, ya. Nah, itu kami sampaikan termasuk dengan biayanya. Ini barangkali penjelasan yang sangat penting yang perlu Anda perhatikan. Kemudian tahap daftar ulang, ya. Jadi setelah Anda mendapatkan penetapan hasil, ya, mana mata kuliah yang sudah diakui atau direkognisi lewat jalur RPL, mana mata kuliah yang masih harus ditempuh dan termasuk pembiayaannya, maka nanti Anda bisa melakukan daftar ulang, ya, berdasarkan informasi pembiayaan yang kami sampaikan ke nomor rekening ini, ya, dan tentunya mengunggah, ya, atau mengirimkan bukti itu kepada kami. Ya, biaya daftar ulang ini ada biaya pengakuan SKS sebesar 400.000, ya, kali jumlah SKS mata kuliah yang sudah mendapatkan pengakuan rekognisi RPL, dan untuk mata kuliah yang belum yang masih harus ditempuh itu harus uang kuliahnya sebesar 800.000 kali jumlah SKS, ya, mata kuliah yang masih harus ditempuh. Sebagai contoh misalnya mahasiswa si A, dalam kurikulum kami ada 42 SKS. Kemudian dari hasil asesmen, ini sebagai contoh saja, misalnya dari tim asesmen ini menilai bahwa berdasarkan bukti dokumen pengalaman kerja atau pendidikan informal atau pendidikan non formal atau pendidikan formal yang setara S2 yang diikuti, yang pernah diikuti tapi tidak selesai, misalnya diakui 18 SKS. Berarti mahasiswa masih harus menempuh sisa studi sekurang-kurangnya 2 semester, yaitu sebanyak 24 SKS. Ya, jadi 24 ini berasal dari 42 SKS, dari total SKS dalam kurikulum kami, dikurangi 18 yang sudah diakui. Sehingga mahasiswa tidak harus menempuh 42 SKS untuk studi, ya, tetapi cukup 24 SKS saja, dan itu ditempuh sekurang-kurangnya 2 semester atau sekurang-kurangnya setahun. Nah, ada biaya lain yang perlu diketahui, yaitu biaya tesis sebesar 3 juta rupiah dan biaya wisuda ini dibayarkan saat akad wisuda dan biaya mengikuti TOEFL. Dan ini merupakan tahap yang terakhir, yaitu tahap kami menerbitkan nomor induk mahasiswa, dan setelah itu mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan, dan tentunya sebagai pendaftaran mahasiswa baru kami juga akan laporkan pada website Dikti. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk informasi terakhir kami sampaikan bahwa jika ada informasi yang masih kurang bisa menghubungi di nomor kontak yang ada di slide ini, dan kami harapkan juga bagi calon mahasiswa yang sangat berminat untuk mengikuti jalur RPL di program studi MM Universitas Yang Perbanas di Surabaya, silakan untuk melakukan registrasi awal untuk kami bisa mendata calon mahasiswa yang berminat untuk mengikuti jalur RPL di program studi kami, ya, pada link yang ada tertera di slide ini, ya. Setelah itu kami akan memberikan informasi-informasi lain, ya, melalui email Anda atau melalui WA, ya, terkait dengan jalur RPL ini, dan Anda bisa menghubungi kami pada jam kerja, ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu, ya, untuk informasi-informasi lebih lanjut terkait dengan penerimaan jalur RPL ini.
Saya kira demikian. Mudah-mudahan informasi ini sangat berguna bagi Anda untuk mengenal lebih jauh tentang penerimaan mahasiswa baru di jalur RPL Program Studi MM Universitas Yang Baru Perbanas. Terima kasih.